Halo, selamat pagi, damai sejahtera teman-teman. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aktif mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Perkenalkan, aku Min Tenoye, NIM 2214 2010 04. Kelas A1, jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, semester 2, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, dosen pengampu Dra Wiwit C. Haryanto, Escape Nurse MMR. Dalam video hari ini dibuat proyek penggunaan obat-obatan dengan eswadikasi yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak dapat dengan tidak disertai informasi yang memadai dapat menyebabkan tujuan mengobati tidak tercapai. Hendaknya biak dalam penggunaan obat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menanyakan 50 kepada apoteker. Pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Kedua, obat ini apa khasiatnya? Ketiga, obat ini beberapa dosisnya? Keempat, obat ini bagaimana cara pakainya? Kelima, obat ini apa efek sampingnya? Bagaimana mencegah munculnya efek samping obat? Pertama, baca dosis dan aturan pakai penggunaan obat sesuai dengan yang tertera di resep atau yang diresepkan. Kedua, pergunakan obat sesuai indikasi yang jelas dan tepat sesuai yang tertera di resep atau yang diresepkan dokter. Ketiga, berikan perhatian khusus terhadap penggunaan dan dosis obat pada bayi, pasien usia lanjut dan pasien dengan penyakit hati atau ginjal. Keempat, perhatikan dan catat riwayat energi akibat penggunaan obat. Kelima, beritahukan ke dokter apabila Anda sedang hamil, menyusui, energi obat tertentu, memiliki penyakit diabetes, penyakit ginjal atau liver, sedang minum obat lain atau suplemen herbal. Faktor obat yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat, jangka waktu penggunaan obat, dan adanya interaksi antara obat. Masing-masing obat memiliki mekanisme dan tempat kerja yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbeda. Berikut adalah kripen mengenai jenis-jenis obat. Pertama, obat bebas. Obat bebas dapat diberi tanpa resep dokter dan dapat ditemukan di apotek atau toko obat. Biasanya digunakan untuk mengobati gejala ringan seperti sakit kepala, pilek, atau demam. Contoh obat bebas antara lain paracetamol, ibuprofen, dan vitamin. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas membutuhkan resep dari apoteker untuk memberinya.
Obat ini memiliki kandungan bahan aktif yang lebih kuat dibandingkan dengan obat bebas. Beberapa contoh obat bebas terbatas adalah obat anti-energi, obat antasida, dan obat tetes mata. Ketiga, obat keras. Obat keras hanya dapat dipelore dengan resep dokter dan harus dibeli di apotek yang memiliki izin khusus. Obat ini memiliki kandungan bahan aktif yang sangat kuat dan harus diambil sesuai dengan dosis yang direkomendasi oleh dokter. Contoh obat keras antara lain obat tidur, obat menghilang rasa sakit yang kuat, dan obat kemoterapi. Yang kelima, psikotropika. Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi aktivitas otak dan sistem saraf pusat. Obat ini hanya dapat dipelore dengan resep dokter dan penggunanya harus diawasi ketat oleh dokter. Beberapa contoh psikotropika adalah obat antidepresan, obat penenang, dan obat antipsikotik. Yang keenam, obat paten. Obat paten atau obat mer adalah obat yang telah dikembangkan dan dipatenkan oleh perusahaan informasi. Biasanya obat paten lebih mahal daripada obat generik karena perusahaan informasi harus membayar biaya riset dan mengembangkan obat. Namun, obat paten juga memiliki keuntungan dalam bentuk merek yang sudah dikenal dan kualitas yang terjamin. Terima kasih.